Salam guru penggerak. Halo Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan nama saya Yuni Herina Purba, calon guru penggerak angkatan ke-11 Kabupaten Serdang Bedagai. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan kegiatan pra-observasi dalam pemenuhan tugas saya, yaitu aksi nyata modul 2.3 coaching supervisi akademik. Coaching supervisi akademik dalam pembelajaran menggunakan paradigma berpikir coaching. Pada kesempatan kali ini, saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Nur Helmia Lubis. Beliau adalah guru kelas 6B di tempat saya bertugas, yaitu di SD 104325 Kampung Manggis, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai. Ibu ini akan menjadi objek pengamatan saya pada tugas saya kali ini. Terima kasih, selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Eni. Selamat siang Bu Yuni. Bagaimana Bu kabarnya Bu? Alhamdulillah kabar saya hari ini sehat. Semangat ini ya Bu, sampai menunggu jam 3.30 Ya, masih semangat. Peraturan pulang jam 3 tetap semangat. Nah, kemarin kan saya sudah berdiskusi sama Ibu, berbincang-bincang tentang niat saya minta tolong sama Ibu untuk membantu saya dalam tugas saya pemenuhan kebutuhan tugas aksi nyata modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik ini. Nah, saya juga senang sekali Ibu berhadir pada saat ini. Ibu telah menyetujui permintaan tolong saya. Ya Bu, terima kasih juga saya sudah dipilih oleh Ibu menjadi bagian dari tugas Ibu. Jadi saya juga bisa belajar dari Ibu karena Ibu udah dikasih bekal ilmu dari guru penggerak ini juga Bu. Iya Bu, benar sekali. Kita di sekolah ini sama-sama saling berkolaborasi ya kan Bu? Iya Bu, seperti kemarin Ibu sudah kasih saya contoh buat modul ajar yang menurut saya bagus dan dapat mudah dimengerti. Bu, pada hari ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi bersama dengan Ibu. Sebelumnya saya akan memberitahukan dulu kepada Ibu apa itu kegiatan supervisial ini dan tujuannya juga ya Bu. Ya baik Bu, silakan. Terima kasih Bu. Jadi kegiatan coaching supervisi akademik ini adalah kegiatan yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas dari proses pembelajaran yang kita buat di dalam kelas nanti. Lalu kegiatan ini bisa nantinya kita gunakan untuk supaya kita saling berkolaborasi. Jadi di dalam ini bukan untuk mencari kesalahan, tapi untuk menemukan solusi bersama. Jadi di situ nanti ada masukan, ada bimbingan, dan juga dengan kita komunikasi dua arah ini, jadi dapat mengembangkan kemampuan dalam hal pembelajaran, sehingga kompetensi yang sudah Ibu miliki, yang sudah baik akan menjadi semakin meningkat dan memberikan manfaat yang terbaik untuk siswa-siswa kita. Lalu kegiatan supervisi akademik ini ada 3 tahapan. Ada pra-observasi, ada observasi, dan juga pasca observasi. Di pra-observasi inilah yang kita lakukan sekarang Bu. Jadi kita berbincang-bincang untuk tahapan sebelum Ibu masuk ke dalam kelas dalam pembelajaran. Lalu yang kedua itu observasi, di mana nanti saya masuk ke kelas Ibu untuk melakukan observasi atau pengamatan tentang cara Ibu memberikan proses pembelajaran kepada siswa-siswi. Nah, ketiga itu pasca observasi. Pasca observasi nanti kita bertiga Bu, ada Ibu, saya, dan juga pengajar praktis saya yaitu Bapak Misle yang akan mendampingi kegiatan pada pendampingan individu di kegiatan individu kelima. Seperti itu Bu. Oh begitu Bu, baik Bu. Karena seperti itu kan biasanya dilakukan untuk melihat apa yang kurang, ternyata tidak begitu ya Bu? Iya Bu, benar. Jadi pertama
kita nanti melakukan percakapan. Inilah yang percakapan yang kita lakukan. Pra-observasi Bu namanya, untuk bentuk dari persiapan agar Ibu lebih siap dan lebih mantap dalam proses pembelajaran. Sebelumnya Bu, sebelum kita ke tahapan itu, ke tahapan observasi nanti, saya ada beberapa pertanyaan yang mau saya tanyakan kepada Ibu ya Bu. Baik, yang pertanyaan pertama, materi apa ini Bu yang Ibu ajarkan nantinya? Nantinya saya akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia mengenai teks eksplanasi. Oke, materi teks eksplanasi ya Bu. Lalu bagaimana dengan tujuan pembelajarannya? Apa yang Ibu capai dari pembelajaran itu? Setelah saya nanti akan memberikan pelajaran, saya harapkan peserta didik saya itu mampu menganalisis informasi berupa fakta yang disajikan dalam bentuk audiovisual pada teks eksplanasi nantinya Ibu. Oke Bu. Baik, selanjutnya Bu, ada area pengembangan. Apa area pengembangan yang hendak Ibu capai? Area pengembangan yang ingin saya capai yaitu menciptakan pembelajaran yang nyaman sehingga anak-anak murid itu senang dalam belajar dan nyaman pada murid dengan penggunaan teknologi Bu, lalu membuat anak-anak melihat dan mengaitkan langsung pembelajaran itu dengan kehidupan dia sehari-hari yang dialaminya, serta melibatkan anak dalam berkolaborasi dengan modul yang sudah saya rancang Bu. Oke, baik Bu. Nah, luar biasa sekali menurut saya area pengembangan yang sudah Ibu terapkan. Lalu bagaimana dengan strategi yang sudah Ibu persiapkan untuk mencapai pembelajaran Ibu ini? Bisakah Ibu jelaskan sedikit Bu tentang bagaimana model pembelajaran yang Ibu gunakan? Jadi saya akan memakai strategi model pembelajarannya PBL Bu, yang problem berbasis masalah. Oke Bu. Model pembelajaran problem based learning ya Bu. Iya. Jadi nanti di modul ajar Ibu saya akan melihat sintak-sintaknya tadi ya Bu dari pembelajaran berbasis masalah ini Bu. Lalu Bu, terkait dengan strateginya, Ibu menggunakan strategi apa ya Bu? Jadi untuk supervisi nanti saya sudah mempersiapkan modul ajar saya Bu. Saya sudah membuat modul ajar berdiferensiasi seperti yang Ibu beri masukan kemarin dalam modul ajar saya. Selain modul ajar ini, saya juga menyusun LKPD yang saya buat dalam 4 kelompok. Nanti dalam setiap kelompok itu mereka mendapatkan tugas yang berbeda-beda sesuai dengan pemahaman awal mereka. Saya juga menyiapkan PPT yang akan menunjang pemahaman mereka tentang materi yang akan saya berikan. Saya juga menyiapkan asesmen penilaian. Bentuk asesmennya ada 3 bagian yang akan saya gunakan untuk menilai mereka pada saat proses pembelajaran nanti. Ada penilaian sikap, keterampilan, dan juga pengetahuan siswa. Oke Bu, nah itu luar biasa sekali. Berarti langkah-langkah atau perencanaan yang Ibu siapkan sudah luar biasa. Nah Bu, strategi spesifiknya Bu dalam langkah-langkah pembelajaran Ibu nanti yang mau Ibu terapkan di dalam pembelajaran di kelas Ibu bagaimana Ibu? Jadi kan Bu, saya nanti akan mengajarkan tentang teks eksplanasi, tentang peristiwa alam dan peristiwa sosial. Jadi strateginya ini Bu, saya mencoba untuk berdiferensiasi karena berdasarkan asesmen awal yang saya lakukan, ternyata siswa saya ini gaya belajarnya jadi ada yang minatnya auditori, ada minatnya visual dan kinestik. Nah, untuk kelompok-kelompok ini saya memberikan bentuk pembelajaran yang berbeda-beda. Misalnya kalau secara visual mereka akan belajar membaca atau literasi dari teks yang tersedia. Setelah itu, kelompok auditori ini saya akan memberikan video pembelajaran tentang pembelajaran yang berkaitan dengan alam ini. Jadi mereka mengamati materi melalui tayangan video.
melalui tayangan sebuah video, lalu kemudian mereka dapat menggali pemahaman mereka dari video yang telah mereka amati. Sedangkan di kelompok kinestik, karena mereka itu aktif, jadi mereka akan melakukan suatu praktik langsung yang berkaitan dengan materi pembelajaran yang saya berikan, Bu. Jadi mereka misalnya menggambar, boleh menggambar peristiwa misalnya hujan, banjir, atau tumpukan sampah. Mereka bebas untuk memilih sesuai dengan yang mereka amati. Nanti setelah itu mereka saya suruh mempresentasikan, anak-anak akan menjelaskan gambar mereka. Mungkin seperti itulah, Bu, strateginya. Wah, luar biasa sekali ya, Bu. Saya semangat sekali nih mendengarnya. Oke, Bu. Jadi dari pemaparan yang sudah Ibu sampaikan tadi, saya sudah melihat Ibu sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya, Bu, dengan gaya belajar siswa yang berbeda-beda. Tadi ada auditori, ada visual, dan juga kinestetik ya kan, Bu. Luar biasa sekali. Saya udah gak sabar ini, Bu, melihat proses pembelajaran yang nantinya akan Ibu laksanakan. Pasti siswa-siswinya nanti akan sangat antusias ya kan mengikuti pembelajaran yang Ibu lakukan. Nah, setelah saya mendengar persiapan-persiapan yang Ibu lakukan ini, strateginya, model pembelajaran yang akan Ibu buat gitu kan. Jadi kapan ini, Bu? Waktu Ibu berikan kepada saya, mengizinkan saya untuk melakukan observasi di kelas Ibu untuk melihat kegiatan Ibu dalam melaksanakan proses pembelajaran tersebut. Dari rencana pembelajaran yang sudah saya buat ini, Bu, insya Allah Senin, Bu, karena di hari Senin itu ada mata pelajaran bahasa Indonesia. Kita sesuaikan saja dengan roster, Bu. Oke, Bu. Baik, jadi Senin ya, Bu, saya datang ke kelas Ibu untuk melakukan supervisi, melakukan observasi di kelas. Saya akan melihat hal-hal apa saja yang terjadi terkait dengan percakapan yang sudah kita lakukan ini, Bu. Jadi agar adanya kesesuaian antara rancangan yang sudah Ibu buat dalam perbincangan kita ini dan juga proses pembelajaran nanti di kelas. Nah, sebelum kita akhiri, Bu, kira-kira apakah Ibu mendapatkan hasil atau hal-hal yang baik lah hasil dari percakapan kita kali ini, Bu? Jadi dari percakapan kita kali ini, Bu, saya mendapatkan gambaran untuk pembelajaran saya seperti model strategi pembelajarannya dan juga media pembelajarannya yang akan saya tampilkan nanti dalam pelajaran bahasa Indonesia yang berjudul teks eksplanasi nantinya. Oke, baik, Bu, kalau begitu terima kasih banyak Bu Emi atas waktunya, karena Ibu sudah bersedia untuk berbincang-bincang dengan saya, bersedia membantu saya di dalam kegiatan tugas saya ini supervisi akademik. Nantinya berarti saya akan datang ke kelas Ibu untuk melakukan observasi di hari Senin ya, Bu. Sampai bertemu di hari Senin ya, Bu. Oke, Bu, terima kasih. Saya juga sangat berterima kasih kepada Ibu. Dengan bincang-bincang kita ini saya juga mendapatkan ilmu yang tadinya saya tidak tahu menjadi tahu, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak, Bu. Demikianlah percakapan dari pra-observasi kami yang saya lakukan bersama rekan sejawat saya, Ibu Nurhani Lubis. Selamat pagi. Belajar kita buka guru pelajaran agama dan saya kita masing-masing mulai.
depan pimpin lagi. Garda Pancasila. Garda Pancasila 1, 2, 3 ya. Garda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih Putri, selamat Ibu. Nah, sebelum belajar kita absen dulu dengan cara menyebut namamu dan menyebut nama kawanmu ya. Kita mulai 1, 2, 3. Konsentrasi dimulai. Ibu Putri. Putri Kayla. Kayla Citra. Yang tidak datang kawan kita Kanza. Kenapa dia? Sakit. Ya, terus warnanya kita doakan semoga dia cepat Sembuh. Nah, sebelumnya kita SPP-nya tepuk semangat aja ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Dang dang dang. Deng deng deng. Dong dong dong. Dang dang dang. Deng deng deng. Dong dong dong. Nah, dimulai dengan semangat sampai habis nanti pembelajaran harus tetap semangat. Nah, hari kita akan belajar bahasa Indonesia. Minggu yang lalu kita telah belajar tentang kalimat langsung. Masih ingat apa itu ciri-ciri kalimat langsung? Supaya penulisannya dimulai dengan tanda putih atau tanda putih. Nah, sekarang kita masuk materi yang baru. Dia yang sebelumnya merupakan tujuan kalian mempelajari pembelajaran ini karena akan mampu menganalisis informasi berupa fakta yang disajikan dalam bentuk audiovisual ya, dengan cara melihat. Ini cuaca kita, kadang hujan, kadang panas. Nah, semalam hari Minggu di rumah kalian cuacanya bagaimana? Hujan, ada yang hujan, ada yang tidak hujan. Sekarang gitu, hujannya otonomi. Dia tersendiri, kadang di Kampung Mangis hujan, di Kampung Lalang tidak hujan. Tapi semalam rata-rata hujan ya. Nah, lihat ada gambar. Gambar apa itu? Gambar hujan. Di sini. Nah, sebelum ibu kita mengamati, ada yang tahu apa itu teks eksplanasi? Karena sebelumnya ibu sudah pernah berkata bahwa pelajaran kita berikutnya adalah teks eksplanasi. Dua fenomena alam, sosial dan budaya. Ya, ini contohnya adalah hujan. Fenomena alam. Kenapa dikatakan fenomena alam? Karena dia terjadi karena alam, bukan buatan manusia. Sama ini. Apalagi contohnya selain ini, nak? Gempa bumi. Selain ini ada contohnya. Ini dia. Ini erupsi. Ya, asap yang ditimbulkan kena gunung meletus. Ini juga fenomena alam, bukan buatan manusia. Apa penyebabnya? Mungkin gunungnya memang dia aktif. Gunung yang aktif lah yang akan meletus. Tapi ada gunung yang tidak
meletus. Ini dia, ya. Ini apa? Langit juga merupakan fenomena alam. Terjadinya bagaimana? Sehabis hujan, ya kan? Jadi teks eksplanasi itu adalah suatu teks yang menceritakan tentang proses terjadinya fenomena alam, sosial dan budaya. Di situ dengan tujuan dikatakan bagaimana penyebabnya, apa yang menjadi penyebabnya, dan kita akan nanti disuruh mencari solusinya atau jalan keluarnya atau cara pencegahannya. Selain tadi hujan, kita kembali ke hujan. Hujan itu memang fenomena alam. Dengan hujan semakin banyak curah hujan turun akan mengakibatkan apa? Banjir. Banjir itu bisa penyebabnya hujan. Tapi kalau ada juga yang banjir itu disebabkan oleh ulah manusia. Contohnya apa? Buang sampah sembarangan. Lalu menebang pohon secara sembarangan juga. Jadi itu bisa kita cari solusinya apa nanti. Kalau solusi untuk mencegah terjadinya banjir dan tanah longsor. Tapi kalau gunung meletus itu sudah fenomena alam ya, itu tidak bisa kita cegah lagi. Nah, di sini ada gambar ya kan? Ada gambar apa nih nak? Sampah. Bukan sampah. Mau lihat? Kalau kamu mau lihat seperti ini, pergi ke mana? Tempat pembuangan sampah akhir. Di mana kalau di kota tinggi? Di Sungai Sedih di sana. Situ ada tempat pembuangan sampah. Kalau ini fenomena bukan fenomena alam. Kenapa? Karena ini kan manusia yang membuang. Jadi ini termasuk fenomena apa? Sosial. Ya. Selain ini, contoh fenomena sosial apa lagi? Coba. Banjir bisa fenomena alam, juga fenomena sosial karena diakibatkan pembuangan sampah. Longsor karena penebangan pohon. Juga kamu pernah lihat di televisi wabah penyakit dan di desa, misalnya di desa mana gitu kan, terjadi wabah penyakit. Itu juga fenomena sosial yang diakibatkan dengan banyaknya penumpukan sampah, mengakibatkan banyaknya bakteri, sehingga dalam suatu desa itu terjangkitlah wabah penyakit. Ya. Nah, menemukan informasi dari teks eksplanasi. Nah, mengapa terjadi banjir? Sebab akibatnya, bagaimana prosesnya? Seperti hujan. Hujan kan ada prosesnya. Mengapa terjadi hujan? Bagaimana prosesnya? Ya, ini dia cara menemukan informasi dari teks eksplanasi. Ada pertanyaan mengapa, ada pertanyaan bagaimana. Mengapa itu sebab akibatnya? Apa yang terjadi banjir? Sebabnya apa? Akibatnya apa? Lalu bagaimana proses bisa terjadinya banjir? Ya, pengertian teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya suatu peristiwa, baik peristiwa alam maupun sosial. Lalu berisi tentang hubungan sebab akibat terjadinya suatu peristiwa. Kenapa peristiwa ini bisa terjadi? Nah, fungsinya apa? Kegunaannya menjelaskan fenomena atau peristiwa alam maupun sosial. Juga menjelaskan sebab akibat suatu peristiwa. Ciri-cirinya semua informasi yang disampaikan berupa fakta. Apa itu fakta? Teks eksplanasi atau orang ibu belum tahu juga, tapi ada kameranya memang dia turun. Segumpalan awan turun dia ke bumi. Itu merupakan fenomena alam kalau dia memang benar-benar terjadi. Itu di Kalimantan mana? Kalimantan Selatan
tidak mempengaruhi pembaca. Penjelasan di dalam teks menggunakan urutan seperti pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Artinya urutan dia, tidak acak. Mengapa bisa terjadi, apa ininya, sebabnya, lalu prosesnya bagaimana ya. Lalu struktur teksnya terdiri dari 3 bagian, yaitu pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Pernyataan umum. Nah, di pernyataan umum apa yang dibahas? Di pernyataan umum dia membahas tentang penjelasan umum mengenai suatu topik atau peristiwa yang dibahas. Lalu deretan penjelasnya membuat informasi mengenai sebab akibat suatu peristiwa atau fenomena, menjelaskan suatu peristiwa secara berurutan dari awal sampai akhir. Lalu interpretasinya berisi intisari atau simpulan dari pernyataan umum dan deretan penjelas, bisa juga berisi tanggapan dari penulis ya. Jadi di sini nanti ada misalnya suatu teks, pernyataan umumnya yang mana, misalnya mengenai tanah longsor. Lalu di deretan penjelasnya menjelaskan bagaimana peristiwa itu bisa terjadi ya. Lalu tanggapannya. Nah contohnya ini bisa kalian lihat, bisa dibaca ya. Kalau ibu baca, coba dulu baca ke depan. Maret yang kuat. Masih nampak kan Red? Nanti ibu tanya. Kalau baca yang kuat. Banjirop ialah peristiwa banjir yang diakibatkan oleh pasangannya air laut, kawasan yang posisinya lebih rendah dibandingkan permukaan air laut menjadi tergenang. Peristiwa banjir umumnya terjadi karena curah hujan yang tinggi. Namun berbeda dengan banjir rob, sebab banjir rob tidak dipengaruhi oleh intensitas curah hujan. Bagian juga berkontribusi atas terjadinya banjir rob. Terima kasih Maret. Tadi sudah dibacakan oleh temannya. Contoh teks eksplanasi adalah banjir rob. Pernah dengar? Pernah dengar ya? Belum. Baru ini dengar banjir rob. Banjir rob ini terjadinya di daerah, di semua pantai di Serdang Bedagai, seperti pantai Cemara Kembar, pantai apa lagi? Pantai Belang, itu semua banjir mah. Air laut itu naik ke daratan, itulah yang namanya banjir rob. Banjir apa nak? Banjir rob. Jadi terjadinya bukan di daratan kita, tapi di pesisir pantai. Katanya pemanasan global. Memang kan dunia ini semakin panas. Makanya kita disuruh menanam pohon. Ya, itu pemanasan global. Misalnya hutan mangrove. Tahu hutan mangrove? Hutan-hutan yang berada di sekitar pantai. Itu hutan biasanya pohon-pohon yang besar, yang akarnya dia apa namanya timbul di luarnya itu. Akar tunggal apa akar apa? Kan? Itu hutan mangrove ya. Lalu penyumbatan sampah. Kadang kita sebagai pengunjung tempat wisata juga kurang sadar membuang sampah secara sembarangan. Itu juga bisa mengakibatkan banjir. Kita lihat kadang batu-batu itu besar-besar, kadang bisa dia jadi kecil pecah-pecah selama bertahun-tahun, itu diakibatkan adanya abrasi. Untuk mencegah abrasi inilah ditanamlah pepohonan yang namanya mangrove. Di daerah kita sudah ada pantai mangrove ya. Jadi ini contoh dari teks eksplanasi. Pernyataan umum. Pernyataan umumnya ini dia. Banjir adalah peristiwa yang diakibatkan oleh pasangnya air laut kawasan posisi lebih rendah dibandingkan dengan permukaan laut yang menjadi tergenang. Berarti pernyataan umum ini adalah apa nah? Pengertian dari banjir rob. Itulah yang menjadi pernyataan umumnya. Lalu yang deretan penjelasnya ini dia. Peristiwa banjir itu terjadi kenapa? Dijelaskan.
interpretasinya, maka dari itu sudah sepatutnya disadari. Berarti kita di sini sepertinya disuruh mencari solusi. Ya, disadari bahwa tindakan negatif yang manusia lakukan akan berakibat buruk juga kepada manusia itu sendiri. Jadi mulai dari sekarang harus menghilangkan tindakan buruk itu untuk meminimalisir terjadinya banjir rob. Ya, itu solusinya. Langkah-langkahnya itu sudah pernah menentukan gagasan pokok, menuliskan kembali, dan terima kasih. Sekian penjelasan dari Ibu. Dan di sini Ibu akan membagi kalian dalam 4 kelompok. Kelompok 1, 1, 2, 3, 5 red. Kelompok 2, kelompok 4, kelompok 4-nya nanti menggambar. Terserah mau menggambar gunung meletus, menggambar banjir, atau menggambar fenomena alam. Ini bergabung semua kemarin ya. Kelompok 1, tugasnya nah? Mana kelompok 1? Apa di situ tugasnya? Amati video, nanti Ibu akan tayangkan video. Kalian melihat videonya, lalu di situ kalian berdiskusi apa yang menyenangkan. Kelompok 2 tugasnya ada teks eksplanasi. Kalian disuruh menentukan yang mana pernyataan umum, pernyataan dari penjelas, dan interpretasi tadi ya. Kelompok 4 sama mengamati video dan disuruh nanti menuliskan mengapa terjadi fenomena alam tersebut, dan kalian disuruh mencari contoh fenomena alam itu apa saja, contoh-contohnya, dan buat menggambar tentang fenomena alam ya. Silakan kerjakan. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai bencana alam dan alam. Halo, yang kelompok mengamatkan dulu. Yang Martina. Berupa batuan, tanah, atau longsor berbeda adalah tanah longsor biasanya terjadi begitu cepat sehingga menyebabkan terbatasnya waktu untuk melakukan persiapan evakuasi, dan juga material longsor akan menghirup apa saja yang berada di jalur longsoran. Maka persiapan sebelum bencana menjadi sangat penting untuk mengurangi resiko terjadinya tanah longsor. Yang pertama, membuat bencana dengan pembuatan bendungan penanganan masyarakat dan pilih. Hindarkan daerah rawan bencana untuk pembangunan pemukiman dan fasilitas utama lainnya. Membuat suasana yang kuat untuk mengalirkan air hujan. Dan yang paling penting, jangan menebang pohon sembarangan. Nah, ketika curah hujan meninggi, selalu waspada karena resiko tanah longsor pada saat ini juga meningkat. Ketika terdengar gemuruh dari daerah lereng, segera melakukan evakuasi. Begitu juga ketika terdengar suara serangan pada terjadi longsor, segera melakukan evakuasi. Nah, bagi keluarga taman yang tinggal di daerah lereng, selalu persiapkan dan jaga lingkungan ya, supaya Anda dari resiko tanah longsor. Sampai jumpa. Ayo nak, kamu ulangi lagi. Ayo Maret, nanti Ibu suruh 1 orang, 2 kelompok ke depan. Halo teman-teman, Ayo. kali ini kita akan membahas mengenai bencana Yang alam punya video tadi. apa itu tanah longsor untuk melakukan persiapan evakuasi, dan juga material longsor akan menghirup apa saja yang berada di jalur longsoran.
Maka persiapan sebelum bencana utama lainnya. Membuat selokan yang kuat untuk mengalirkan air. Dan yang paling penting, jangan bermabok masyarakat. Nah, kita juga bikin begini, selalulah waspada karena resiko tanah longsor saat ini juga banyak. Pastikan jangan berburu dari daerah pantai, segera melakukan evakuasi. Nah, bagi keluarga atas yang tinggal di daerah pantai, selalu persiapkan budaya lingkungan ya, supaya terhindar dari evakuasi ke tanah longsor. Sampai jumpa. Sudah? Kelompok dari kelompok 1 ya? Ayo nak, maju nak. Gak apa-apa, ayo dah. Ayo Aira, maju. Aira sama Aska aja, ayo. Untuk mewakili kelompoknya. Sudah sini sayang, di sini. Maju. Kami dari kelompok 1. Kami dari kelompok 1 ingin mempersiapkan kelompok telah membagi untuk Terima kasih, tepuk tangan untuk kawannya. Terima kasih sayang. Ya, mereka telah hasil diskusinya menyebabkan longsor itu salah satu katanya penebangan pohon secara terus menerus. Jadi cara menanggulanginya tebang pilih. Jangan semua pohon itu ditebang ya, juga membuat selokan-selokan supaya air berjalan dengan lancar ya. Nah, setelah kita mempelajari tentang eksplanasi, apa yang kesimpulan dari materi kita ini, siapa yang bisa memaparkannya atau menjawabnya? Apa itu pengertian eksplanasi? Ayo, Iwan. Apa itu pengertiannya sayang? Teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses atau fenomena alam maupun sosial. Ayo sama-sama diulangi. Teks yang menjelaskan tentang proses fenomena alam atau sosial. Nah, siapa yang bisa menyebutkan contoh fenomena alam? Satu contoh aja. Ayo Yuda. Fenomena alam. Pelangi. Ada lain? Ayo Yuda. Tanah longsor itu fenomena alam. Kalau fenomena sosial, siapa yang bisa beri contohnya? Yang sosial, ya Samuel. Iya, banjir bisa disebabkan manusia karena tumpukan sampah. Lalu yang lain? Tanah longsor disebabkan oleh penebangan pohon oleh manusia. Ya, itulah tadi kesimpulan dari pembelajaran kita. Nah, Ibu minta Samuel ke depan dulu. Sini sayang, Samuel. Yang kuat suaranya ya anak ya. Ibu mau bertanya. Nah, hari ini kita belajar tentang apa, nak? Eksplanasi ya. Kita belajar tentang eksplanasi. Bagaimana perasaan kamu belajar pada hari ini? Dalam mengikuti pelajaran ini kamu merasa apa, nak? Merasa semangat, merasa apa lagi? Senang, ya senang ya kan? Dia kita merasa semangat dan merasa senang. Dan pelajaran yang kita tadi pelajari
dalam kehidupan sehari-hari kita berguna kan? Contohnya seperti apa? Ya, kita bisa mencegah banjir dengan tidak membuang sampah ya. Ya, terima kasih ya Nak ya. Nah, pelajaran kita telah berakhir dan kita akan menutupnya dengan doa yang ayo Iwan. Doa selesai. Kepada ibu guru kita, berbat gerak. Kita akan pulang sehat-sehat sampai di rumah dan terus tetap semangat ya, belajar dengan semangat. Terima kasih. Salam guru penggerak. Salam. Halo Bapak Ibu guru hebat, bertemu lagi dengan saya Yuni Heriana Purba, calon guru penggerak angkatan ke-11 dari SD Negeri 10432 Kampung Manggis, Kecamatan Tebing Syah Bandar, Kabupaten Serdang Bedagai. Adapun video kali ini saya lakukan untuk kegiatan pasca observasi. Di sini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Bapak pengajar praktik saya, Bapak Musreh, dan juga rekan sejawat saya, Ibu Nur Helmia Lubis. Kegiatan pasca observasi ini dilakukan setelah saya dengan rekan sejawat saya melakukan kegiatan pra-observasi dan juga kegiatan observasi yang telah kami lakukan di hari yang lalu. Baiklah, kegiatan pasca observasi kami mulai. Selamat siang Ibu Eni, bagaimana kabarnya Bu? Masih semangat ya kan? Selamat siang Bu Yuni, kabar saya alhamdulillah sehat walafiat dan sampai saat ini saya masih semangat. Bagaimana kabar Bu Yuni? Saya kabarnya baik-baik juga Bu, dan iya, dan saya juga masih semangat. Terima kasih Bu Eni, saya ucapkan kepada Ibu karena masih memberikan waktu bersedia untuk melakukan kegiatan pasca observasi ini ya Bu. Sama-sama. Iya, di mana di hari yang lalu kita sudah melalui 2 tahapan, yaitu tahapan pra-observasi, dan di saat itu kita berbincang-bincang mengenai rancangan pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Lalu kegiatan observasi, di mana saya di situ melihat kegiatan pembelajaran Ibu di kelas 6D ya kan Bu. Nah, jadi Bu, di dalam tahapan pasca observasi ini yang kita lakukan sekarang, nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan hasil dari proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, yang kemarin saya ke kelas Ibu untuk melakukan observasi Bu. Ya, baik Bu. Ya Bu. Di sini saya memberikan beberapa pertanyaan nih ya Bu sama Ibu. Yang pertama ini Bu, bagaimana perasaan Bu Eni pada saat saya melakukan kegiatan observasi di kelas Ibu? Baik Bu, perasaan saya sewaktu Ibu meminta tolong saya nanti saya mau diobservasi, perasaan saya ya sedikit gugup juga Bu, itu kan grogi. Walaupun saya sudah lebih kurang 19 tahun mengajar di sekolah ini, tapi kan tidak selalu diobservasi, masih jarang diobservasi. Kalau ada guru lain rasanya ya sedikit bagaimana ya Bu, ada sedikit rasa gugup. Tapi setelah berjalannya pembelajaran, saya melihat anak-anak antusias untuk mengikuti pembelajaran itu, saya lebih semangat lagi dan saya senang Bu, karena kalau anak-anak semangat, kita pun gurunya juga lebih bersemangat lagi untuk mengajar, untuk memberikan pelajaran yang terbaik untuk mereka. Iya Bu, bagus sekali ya kan Bu, jadi semangat ya Bu. Jadi Bu, coba ceritakan sedikit tentang area yang Ibu kembangkan dalam pembelajaran Ibu beserta langkah-langkahnya secara singkat saja Bu. Baik Bu, semalam waktu Ibu mengobservasi saya, area pengembangan itu saya
berusaha untuk menciptakan pembelajaran itu nyaman untuk anak didik. Kalau sudah nyaman pasti anak-anak senang, konsentrasinya penuh. Lalu saya menggunakan teknologi yang ada di sekolah ini, InFocus. Dengan InFocus para murid bisa melihat gambar sekaligus mendengar apa yang ditayangkan dalam pembelajaran itu. Mereka bisa mengaitkan apakah mereka pernah mengalaminya di kehidupan mereka sehari-hari. Dan saya juga mengajak mereka untuk terlibat dalam pembuatan modul ajar. Dan langkah pertama yang saya lakukan membuat modul ajar berdiferensiasi. Lalu saya juga menyediakan LKPD. Lalu saya membentuk kelompok. Dalam LKPD itu saya pisah-pisahkan, Bu. Tidak sama semua pekerjaan mereka sesuai dengan gaya belajar mereka. Itulah, Bu, langkah pertama yang saya buat. Baik, Bu, sudah luar biasa sekali. Karena saya lihat juga pada saat saya melakukan observasi sudah sesuai rancangan-rancangan yang Ibu lakukan di pra-observasi yang lalu yang kita ceritakan, Bu. Tahapan-tahapan yang Ibu lakukan sudah sesuai dan saya juga sudah melihat anak-anak itu terlihat aktif dan saya melihat juga Ibu luar biasa, semangatnya juga luar biasa. Media yang Ibu tampilkan juga sudah Ibu rencanakan dengan sebaik mungkin. Dengan PPT Ibu yang bagus, saya semangat melihatnya, Bu. Lalu, Bu, dari area pengembangan yang Ibu katakan tadi, kan Ibu bilang tadi anak-anak Ibu ajak untuk melakukan pembelajaran dengan teknologi dengan fokus yang ada di sekolah kita, lalu mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari, ya kan, Bu. Lalu dengan model pembelajaran yang Ibu lakukan, jadi anak-anak itu kan bisa berkolaborasi. Jadi menurut Ibu, apakah area pengembangan yang udah Ibu lakukan itu, area yang udah Ibu kembangkan itu sudah sesuai dengan harapan yang Ibu harapkan dalam pembelajaran Ibu? Alhamdulillah sejauh ini memang saya rasa sudah lumayan, Bu, lumayan baik, tapi memang masih banyak lah, Bu, kekurangannya, sehingga saya pun kedepannya meminta kepada Bu Yuni supaya juga kita saling berkolaborasi. Saya minta masukan dari Bu, dari pengalaman Ibu sebagai guru calon guru pura. Iya, Bu, baik, terima kasih. Ya, kita saling berbagi nanti di sini berkolaborasi. Jadi Ibu bilang tadi ada saja kekurangan. Jadi kira-kira, Bu, apa aja yang menurut Ibu, karena kan Ibu kan sudah melakukan proses pembelajaran, menurut Ibu apa saja kendala yang Ibu temukan di dalam proses pembelajaran yang Ibu telah lakukan? Yang saya lihat memang, Bu, tidak semuanya murid antusias, kan. Dalam setiap kelompok itu pasti ada murid yang kurang aktif. Jadi ada beberapa orang kurang aktif. Jadi saya tanya, Bu, alasannya mengapa mereka kurang aktif. Salah satu menjawab, lapar, Bu, sakit perutnya. Kenapa? Tidak fokus, kena lapar, tidak sarapan katanya, Bu. Jadi itu salah satunya. Yang lain saya tanya, mengantuk, Bu. Kenapa mengantuk? Karena tadi malam larut tidurnya. Mungkin kebiasaan main HP mungkin, ya, Bu, ya. Jadi main game. Lalu waktunya juga, Bu. Waktunya semalam memang gitu bel, masih ada yang belum terselesaikan untuk merangkum pembelajarannya. Mungkin itulah, Bu, kendala yang saya hadapi. Seperti itu, ya, Bu. Anak-anak yang kurang fokus, ya kan, Bu, di dalam pembelajaran, tapi hanya sedikit yang juga saya lihat, ya kan, Bu, di dalam pembelajaran itu. Lalu dari kendala yang sudah Ibu temukan, bagaimana langkah Ibu atau solusi yang Ibu lakukan supaya kedepannya hal-hal yang seperti itu berkurang atau tidak ada lagi kita lihat untuk kedepannya, Bu, di pembelajaran selanjutnya? Ya, mungkin kalau untuk masalah sarapan, saya akan selalu menganjurkan kepada anak siswa saya supaya sebelum berangkat sekolah itu sarapan dulu di rumah. Mungkin itu saya akan terapkan kepada mereka. Kalau masalah waktu pembelajaran supaya efisien, mungkin sebelum jam pelajaran semua media sudah terpasang, Bu, sehingga tidak mengganggu waktu pembelajarannya. Baik, Bu. Menurut saya solusi yang Ibu sudah paparkan itu sudah bagus,
dan sudah luar biasa sekali ya Bu. Jadi dengan kita memberikan arahan sama anak, lalu persiapan kita lebih matang lagi sebelum proses pembelajaran bisa menjadi lebih baik. Jadi Bu, kan sudah Ibu dapatkan solusi dari kendala ini. Kira-kira kapan nih Bu mau Ibu laksanakan rencana Ibu yang sudah Ibu paparkan sama saya ini? Ya, secepatnya Bu, mungkin setiap hari sebelum pulang sekolah selalu mengingatkan terus. Selalu saya katakan supaya sarapan, kalau memang berulang juga mereka mengulangi kesalahan tidak sarapan, mungkin saya akan berkolaborasi dengan orang tua supaya saling mengingatkan. Kalau waktu nanti akan saya durasinya akan dibagi lah Bu, bagaimana bagusnya nanti waktu itu supaya tidak mengganggu pembelajaran. Baik Bu, dari proses percakapan kita di pasca observasi ini kita sudah sama-sama menemukan dari proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Kan tujuan dari pasca observasi ini itu Bu, kita mengevaluasi proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan pada saat pembelajaran langsung yang saat saya masuk ke kelas Ibu. Jadi Ibu sudah menemukan kendala-kendala pada saat Ibu melakukan pembelajaran. Kemudian Ibu mendapatkan sendiri solusi dari kendala yang Ibu hadapi di saat itu. Lalu Ibu juga sudah merencanakan langkah Ibu selanjutnya tentang penerapan ke depannya seperti apa ya Ibu. Terima kasih banyak Ibu Eni sudah meluangkan waktu kepada saya dan sudah bersedia untuk menjadi objek pengamatan saya untuk tugas aksi nyata saya pada modul 2.3 ini di coaching supervisi akademik. Terima kasih banyak. Sama-sama Bu, saya juga gitu, terima kasih menambah pengetahuan saya lagi. Baik Bu.